Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah yang dialami Sugeng, suami dari wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Semarang Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, usai kehilangan nyawa istri tercintanya, kini Sugeng juga harus kehilangan uang 50 juta rupiah hasil dari pencairan santunan asuransi Jasara Harja istrinya. Kejadian berawal saat mobil yang dikendarai bersama seorang kerabatnya usai mencairkan dana santunan di salah satu bank di Demak tiba-tiba bocor ban. Saat dirinya ke bengkel tambal ban, tiba-tiba uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam mobil digasak dua orang yang mengendarai sepeda motor. Pasca peristiwa tersebut, keluarga korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari polisi untuk menindaklanjuti perkara ini. Di negeri yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan kemanusiaan, peristiwa ini memilukan seperti yang menimpa keluarga Tri Lestari. Seakan menjadi tamparan keras bagi nurani kita. Seorang ibu kehilangan nyawanya dalam perjuangan mendapatkan LPG yang langka. Sementara sang suami yang sedang berusaha mengurus haknya justru menjadi korban kejahatan yang keji. Adab yang seharusnya menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, kini seolah hanya menjadi slogan kosong tanpa makna. Apa yang lebih menyedihkan dari sebuah tragedi yang berlipat ganda? Seseorang yang sudah kehilangan istrinya karena kecelakaan justru harus kehilangan uang asuransi yang seharusnya menjadi penopang hidupnya. Kejahatan itu terjadi di tempat yang sepi dengan modus yang begitu licik. Sebuah rencana yang tampak matang, seolah pelaku tahu betul bahwa keluarga korban sedang dalam keadaan lemah dan rentan. Di manakah adab dan empati dalam peristiwa ini? Ironinya, negeri ini selalu berbicara tentang moral dan budi pekerti. Namun di sisi lain, kejahatan tumbuh subur di antara mereka yang tak peduli pada nilai-nilai tersebut. Kita terbiasa mengutuk keburukan, tapi jarang-jarang yang berusaha mencegahnya. Ketika ada orang yang berduka, seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dan empati, bukan justru menjadi target empuk bagi para pencuri yang mengincar kesulitan mereka. Jika seorang korban kecelakaan yang sedang berjuang mendapatkan haknya saja bisa menjadi korban kejahatan, lalu bagaimana dengan mereka yang lebih tidak berdaya? Ini bukan soal kehilangan uang, tapi juga soal hilangnya rasa aman. Lebih ironis lagi, pencurian ini dilakukan terhadap uang santunan kematian. Uang yang seharusnya menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi almarhumah. Betapa rendahnya moral pelaku kejahatan ini hingga tega mengambil hak dari keluarga yang sedang berduka. Ini bukan sekedar perbuatan kriminal, tetapi juga simbol dari rapuhnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat kita. Seorang ibu sampai harus berjuang mencari LPG hingga akhirnya kehilangan nyawa. Dan kini keluarganya juga kehilangan uang asuransi yang seharusnya mereka terima. Kita selalu diajarkan untuk hidup dalam kebersamaan dan saling tolong-menolong. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa banyak orang semakin kehilangan nurani. Ketika seseorang sedang dalam kesulitan, alih-alih membantu, mereka justru dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh orang-orang tak bermoral. Sebuah fenomena yang menandakan betapa jauhnya kita dari nilai-nilai kebaikan yang sering kita banggakan. Peristiwa ini harusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa negeri ini menjunjung tinggi adab jika nyawa manusia begitu murah dan kejahatan terus merajalela? Sampai kapan kita hanya menjadi saksi dan membiarkan kejahatan-kejahatan semacam ini terus berulang? Sudah saatnya kita bukan hanya sekedar mengutuk, tapi juga bertindak nyata untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan berempati. Jika negeri ini masih ingin disebut sebagai bangsa yang beradab, maka kasus ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki segala ketimpangan. Kejahatan seperti ini tak boleh terjadi dan dibiarkan
menjadi lumrah. Hukum harus ditegakkan, empati harus ditumbuhkan, dan rasa keadilan harus dikembalikan. Karena jika kita terus membiarkan ironi seperti ini terjadi, maka kita sendiri yang sedang menggali kubur bagi nilai-nilai kemanusiaan di tanah air kita sendiri. Terima kasih.